Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita malam ini telah memasuki malam Ramadan yang ke-10 dan kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih dalam keadaan sehat walafiat. Dengan ini kami akan menginformasikan penceramah dan imam sholat tarawih pada pelaksanaan kegiatan tarawih malam ini. Insya Allah penceramah akan disampaikan Ustadz Agus Nurdin dan akan diimami oleh Ustadz Fakhrul Razi. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk merapatkan dan meluruskan shaf saat sholat dilaksanakan. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan atau silent mode untuk menjaga kekhusyuan sholat tarawih kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Nurdin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita dipertemukan Allah di Ramadan tahun ini sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah, dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah saum 1 bulan penuh. Tanpa terasa kita sudah malam yang ke-10 ya, Masya Allah, malam ke-10. Sudah 8 hari dan kita sambut 9 hari, kita sambut malam ke-10 dengan Qiyamul Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, saya akan menyampaikan tidak lama sepintas saja latar background beberapa pensyariatan termasuk syariat ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan kita wariskan nanti kepada anak cucu kita, kepada generasi setelah kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu Ramadan ini diwajibkan di Darul Hijrah Yasrib, Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah. Perhatikan, pertama di tahun pertama yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ada beberapa poin penting. Yang pertama, mafhum, maklum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu membangun masjid, Masjid Quba, lalu Masjid Nabawi sebagai sentral umat, ibadahnya, interaksinya, dan seterusnya. Langkah yang kedua di tahun itu pula Rasulullah mempersaudarakan Ansar, Muhajirin, Ansar. Wahai penduduk Madinah, nih ada kaum muslimin saudara kalian dari Mekah. Jauh sekali jaraknya, 470 kilo datang ke sini hijrah demi mempertahankan iman dan Islam. Dipersaudarakan. Sampai dalam sejarah terjadi hukum waris mewarisi. Saking bersaudaranya padahal tidak ada hubungan nasab. Waktu itu beberapa tahun berlaku hukum waris. Kalau temannya meninggal dapat waris. 2. Langkah ketiga yang dilakukan oleh Rasul adalah membuat kesepakatan dengan semua kelompok yang ada di tempat itu. Dengan orang Yahudi sekalipun, ya kan? Kan banyak Yahudi. 1000 tahun mereka sudah menduduki Madinah dalam sejarah.
Bani Kunaiko, Bani Nazir, kemudian lagi Bani Auf, ya, Bani Quraizoh, dan bani-bani yang lainnya. Yang menurut ahli sejarah itu dari klan Bani Lewi. Bani Lewi. Dulu mereka pusatnya di Yerusalem. 900 tahun sebelum Masehi, puncak kejayaan Bani Israel pada masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sulaiman wafat, lalu mereka mulai ingkar. Sihir dipelajari dalam Al-Baqarah itu, ya, sihir segala macam dipelajari oleh mereka. Dan mereka menuduh Sulaiman dan Daud itu rajanya sihir. Dan pada akhirnya tahun ke-700 sebelum Masehi, sang raja Babilonia menaklukkan Yerusalem dan semua pemimpin Yahudi diboyong ke sana, ke Babilonia, kawasan Irak pusatnya. Muslimin rahimakumullah, di Babilonia terjadi pemberontakan dan lahirnya Imperium Persia. Siapa pemimpinnya? Cyrus Agung. Kalau tadi Raja Babilonianya Nebuchadnezzar Nasr, lalu terjadi pemberontakan di Persia dipimpin oleh Cyrus. Kebijakannya, ini orang Yahudi yang 10 suku, karena 2 suku tidak dibawa, yang 10 suku ini kita kembalikan lagi ke sana, ke Palestina. Ngapain? Memenuhi Persia. 9 suku balik ke Palestina, 1 suku belok. Kemana mereka beloknya? Ke satu tempat yang ada 2 bukit. Di situ banyak hijau tumbuhan pohon korma. Untuk apa? Dalam nubuat mereka akan lahir Mesias di akhir zaman. Ciri-cirinya A, B, C, tahu mereka semua. Al-Quran menggambarkan mereka lebih tahu ciri Kanjeng Nabi melebihi anaknya sendiri. Masya Allah. Akhirnya mereka beranak pinak di Madinah. Penantian 1000 tahun yang mereka nantikan, walaupun berakhir dengan gigit jari. Kenapa? Yang lahir bukan dari Bani Ishak, lahirnya dari Bani Ismail jalurnya. Wah, dari situlah nanti. Nah, muslim rahimakumullah, Nabi SAW strateginya dibuatlah, ya, kesepakatan dengan semua penduduk setempat, Yahudi, penduduk asli, yang disebut dengan Misakul Madinah. 12 klausul perjanjian Madinah, dan ahli sejarah menyebutnya ini adalah the first constitutional in the world. Konstitusi pertama di dunia yang ditulis, terverifikasi, rapi. Inilah perjanjian Madinah. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu berlalu. Perhatikan ringkas, tahun pertama sudah. Apakah Nabi di tahun pertama sudah sholat? Sudah. Orang sholat diwajibkannya di Mekah. Dari awal juga Nabi sudah sholat. Lalu diwajibkannya Isra Mi'raj tahun sebelum hijrah. Nabi dengan kaum muslimin sholat, masjidnya juga sudah dibangun. Memasuki tahun kedua Hijriah, Nabi SAW mengharapkan dan menginginkan orang Yahudi ini masuk Islam dan menerima risalah Nabi. Karena Nabi sudah mengetahui mereka ini menantikan aku, kata Nabi SAW. Dan aku ini adalah batu bata terakhir yang menyempurnakan kenabian dan kerasulnya, yang jumlahnya 120.000 di muka bumi ini. Hadis Abi Hurairah menyebutkan, ana mathali wa mathalul anbiya'i karrajuli bana baitan fa ajmalahu wa ahsanahu illa mawdi'a lubnatin zawiyatin. Halla ma wadu'at hadhihi lubnah. Kata Nabi, ana lubnah wa ana khatimul mursalin, khatimun nabiyyin. Kata Nabi SAW, aku dan nabi-nabi sebelumku perumpamaannya seperti seorang laki-laki bangun bangunan, bangun rumah, dibaguskan, dicakapkan semuanya. Tetapi ada satu batu
dipasang. Lalu orang-orang, kenapa tidak disempurnakan dengan satu batu ini biar bangunan ini utuh? Kata Nabi, akulah batu itu dan akulah Nabi yang terakhir. Nabi mengetahui mereka menginginkan Nabi akhir zaman. Hingga Nabi menginginkan mereka untuk menerima risalah Nabi. Dilalah sifat ngeyelnya, asyaddu qaswahnya dalam Al-Baqarah nampak. Sulit sekali orang Yahudi ini tidak menerima. Dan pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau disamakan, diidentikan dengan orang Yahudi. Di tahun kedua persisnya, bulan ke-8 dalam hitungan Hijriah, bulan apa? Habis Rajab? Sa'ban. Bulan Sa'ban, Nabi kalau selesai sholat melihat ke atas ke langit, siapa tahu Jibril datang lalu memberikan instruksi ayat agar sholatnya jangan menghadap ke Baitul Maqdis. Bukan tidak suka, bukan tidak setuju, bukan tidak memuliakan Baitul Maqdis. Dari mulut Nabi keluar beberapa hadis menyebutkan keutamaan Baitul Maqdis. Al-Isra ayat pertama menjelaskan berkahnya Baitul Maqdis. Tapi Nabi tidak mau disamakan dengan orang Yahudi. Maka Nabi selesai sholat melihat ke atas, siapa tahu Jibril turun. Kemudian turun ayat agar arah kiblatnya pindah. Al-Baqarah turun ayat 144. Mafhum semua? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bergembira, puas sekali. Walaupun menimbulkan reaksi yang luar biasa. Yahudi semua bereaksi. Sampai orang di Mekah bereaksi pada saat Nabi pindah arah kiblatnya dari 16 bulan lamanya menghadap Masjidil Aqsa ke utara, lalu 180 derajat pindah ke selatan ke arah Masjidil Haram. Persisnya 6 kilo dari Masjid Nabawi. Nanti kalau kita jalan kaki atau naik mobil, ada masjid warna putih, apa namanya? Kiblatain. Disitulah terjadi perpindahan kiblat. Ruhnya perpindahan kiblat bukan hanya belok salat, tapi ruhnya bagi kita kaum muslimin, kita beda dengan orang Yahudi. Bagaimana tidak? Orang sholat 17 kali, 17 rakaat membaca Al-Fatihah. Yang kita baca Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin. Maghdubi itu maknanya orang Yahudi. Amit-amit ya Allah, ya saya mengikuti jalan orang Yahudi. Ringkas. Dah perpindahan kiblat. Selanjutnya di bulan Sa'ban juga, kaum muslimin rahimakumullah, turunlah ayat yang sedang kita kerjakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa. Berikutnya turun juga perintah zakat. Berikutnya di tahun itu pula turun perintah kewajiban berperang, berjihad, Bapak Ibu rahimakumullah, di tahun itu. Karena nanti pada bulan puasanya terjadi perang pertama. Perang apa namanya? Badar. Di tahun kedua itu terjadi perpindahan kiblat, yang kedua turun perintah puasa, yang ketiga perintah menunaikan zakat, lalu yang keempat perintah untuk berperang. Muslimin rahimakumullah, kata ahli saqaf wa ahli sirah menyebutkan di tahun itu pula baginda Nabi seolah-olah sedang memancangkan tiang-tiang berdirinya sebuah negara. Karena 13 tahun lamanya di Mekah umat dididik dengan tauhid dan iman kepada Allah, lalu syariah Islamnya, saumnya, zakatnya, jihadnya turun di Madinah.
Bagaimana mau berperang kalau tidak ada pemimpinnya? Begitu ya? Ya, masya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Harus dikaji fikih zakat, fikih jihad. Jangan sampai hilang dari ingatan umat. Bahaya. Nanti tanpa ada komando dari pemimpin, dari kepala negara, tiba-tiba teriak, ayo kita jihad. Kata Pak Rusdi, hancur ya negara ini, umat ini. Harus dikaji fikih jihad, fikih zakat. Muslimin rahimakumullah. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya sedikit bahas min qablikumnya saja. Muslimin rahimakumullah, dalam beberapa tafsir kan min qablikum itu sebelum kalian, menjelaskan kewajiban puasa ini kewajiban yang turun temurun dari mulai Adam, Syed, Nuh, Idris dan seterusnya. Ya. Walaupun ungkapan-ungkapan para sahabat, salafus soleh atau cerita Israiliyat yang menjelaskan dari nabi yang pertama sampai akhir zaman ada yang namanya kewajiban puasa. Pun orang tidak beragama sekalipun ada puasanya. Ada yang disebutkan dalam Tabari itu Nabi Adam alaihissalam setelah diusir dari surga kemudian ke bumi, Nabi Adam mukanya gelap, hitam. Padahal awal diciptakan manusia paling gagah, paling ganteng, paling cakep seperti jamaah Nurul Iman ini. Tapi karena berbuat keliru soal pohon itu, Nabi Adam diusir dan mukanya gelap gulita, hitam, jelek. Lalu malaikat Jibril alaihissalam datang, bro Adam, kalau mukamu ingin glowing kembali, maka hendaklah engkau puasa. Disebutkanlah maka cikal bakal puasa 13, 14, 15 tiap bulan. Terus sampai saya sebutkan seorang wanita yang tidak punya suami tapi dianugerahi oleh Allah anak, dia juga berpuasa. Siapa dia? Maryam alaihassalam. Kata Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma walam ukalliman nasa insiya. Selesai punya bayi, Maryam itu balik ke kampungnya namun bingung. Nanti kalau orang kampung tempat tinggalnya lahir, nanya ini anak bapaknya mana? Begitu ya. Suaminya mana? Maryam bingung. Maka Maryam nazar kepada Allah, saya akan berpuasa. Bukan hanya puasa perut, haus dan lapar, tapi juga saya tidak akan bicara. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu puasa seperti itulah di awal-awal Nabi dan para sahabat di Madinah itu. Puasanya yang pertama kata Ibnul Qayyim, puasa Nabi itu puasa pilihan. Kalau mau puasa, puasa. Kalau tidak puasa silahkan asal bayar diat. Dah lunas. Puasa yang kedua, puasanya berat sekali. Sahurnya tidak ada. Bukanya sudah waktu isya. Jadi mulai buka puasa kalau bangun. Kapan itu buka puasanya? Kalau sudah menjelang isya. Kalau tertidur dulu tidak boleh buka puasa, harus besok lagi. Kasusnya terjadi, satu Qais bin Sirmah, yang kedua Umar bin Khattab. Itu pula yang melatar belakangi mudahnya kita berpuasa. Uhillat lakum laitas siyamir rafasu ila nisaikum, dan seterusnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lalu seiring waktu ada yang namanya sahur, ada yang namanya fidyah, ada yang namanya qada. Kemudian bedug maghrib tiba langsung tidak usah nunggu isya dulu, dan seterusnya. Mudah, gampang, cetek, rusuhnya banyak sekali. Dan ini akan baku hukum puasa ini sampai akhir zaman. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki mudah, gampang puasa. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, walaupun mudah dan gampang masih ada yang merokok di siang hari ya. Ada atau banyak? Suka ada yang merokok siang hari di bawah pohon begitu ya. Insya Allah sambil bawa kopi. Padahal
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kaum muslimin rahimakumullah, sekilas latar beberapa tarikh pensyariatan pemindahan kiblat, ibadah saum yang sedang kita jalankan, lalu kemudian zakat, lalu kemudian jihad. Mudah-mudahan menjadi gambaran bagaimana rentang waktu perjalanan ibadah Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.